Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tapi orang yang menaklukkan ketakutan itu. Ini ungkapan yang disampaikan oleh seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Ketakutan itu adalah alamiah sifatnya. Sebagaimana suatu naluri adalah sangat penting untuk jenis kelanjutan hidup manusia. Walaupun itu dapat dimengerti sebagai bentuk yang tidak logis, ketakutan telah membiarkan kehancuran, bukannya keselamatan. Itu sebabnya kenapa kita harus tidak menunggu hingga kita tahu menghadapi bahaya besar sebelum mengembangkan kemampuan untuk mengatasi ketakutan. Setiap hari, boleh saja kita dengan tiba-tiba diperhadapkan dengan fakta dan situasi yang dapat menimbulkan ketakutan di dalam kita. Seseorang umpamanya mengancam untuk menolak salah satu ide kita yang baik, daripada langsung membalas dengan sikap agresif. Contohnya membantingkan pintu ketika saat kita keluar. Lebih baik kita diam, tetap tenang. Sebab jika kita memberi reaksi sesuai dorongan hati, hanya akan membuat situasi bertambah buruk.
Siapa tahu itu boleh saja hanya ancaman kosong. Dan walaupun ancaman itu adalah nyata, kita akan lebih mampu menghadapinya jika kita mengetahui bagaimana mendinginkan kepala kita. Kita perlu mencoba mengingat semua waktu ketika kita memberi reaksi menurut dorongan hati kita. Karena kita takut terhadap apa yang nampaknya berbahaya, dan kemudian kita menyesalinya dan menaklukkannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita akan memperoleh ketenangan. Apapun persoalan, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi masalah yang kita hadapi, di dalam Tuhan kita akan memperoleh ketenangan. Berusahalah untuk menghadapi seluruh persoalan dengan selalu mengandalkan Tuhan, karena kuat kuasanya memelihara dan menjagai kita. Janganlah langsung bersifat emosional terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi, karena itu akan mendatangkan kerugian buat diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ketika Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, sehingga itu menjadi sukacita kami untuk dapat menjalani dan melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan Allah Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, kami datang ke hadapan Tuhan memuji Engkau dan terima kasih buat firman-Mu yang semakin menguatkan kami, bahwasanya di dalam Engkau kami akan memperoleh ketenangan. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, terkhusus yang mengikuti renungan harian hari ini. Siapapun dan dimanapun saat ini berada, baik di rumah, di perjalanan, di kantor, di rumah sakit, di pasar, dimanapun mereka saat ini berada, biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai mereka. Berkati setiap mereka Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam rutinitasnya, begitu juga di dalam kehidupan mereka satu hari ini. Ke dalam tangan Tuhan kami mau serahkan para jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang di dalam kesusahan. Tuhanlah kiranya yang menolong dan menopang hidup mereka. Demikian juga ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberkati dan juga memulihkan mereka, agar melalui setiap makanan dan obat yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong mereka untuk memberikan kesembuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan para jemaat-Mu yang di dalam satu hari ini memperingati hari kelahiran dan pernikahannya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, dan menambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga gereja-Mu di dalam setiap pelayanan dan programnya. Biarlah kiranya nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya selalu pemimpin bangsa kami dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Salam sehat selalu. Shalom.